Terus satu lagi, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada satu orang nanya ke Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, pertanyaannya nyeleneh, emang orangnya kurang ajar sih. Tahu nanyanya apa? Allah lagi ngapain sekarang? Allah lagi ngapain? Kurang ajar gak nih nanya begitu? Dia suka gak terima SMS gitu atau pesan, Beb, lagi ngapain? Sebel gak ditanya gitu? Lagi ngapain? Nah ini ada orang nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Maka dijawab oleh beliau kepada orang tersebut. Kebetulan ya orang gak demen sholawat, gak demen maulid, gak demen tahlilan. Dijawab oleh Sayyid Muhammad, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Iya, lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak gak yang salawat kepadaku satu kali, kata Rasul, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Satu salawat, kata ulama al-muhaddithun, mereka bilang satu salawat dari Allah buat hambanya cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Ente sekarang dapat 1 bintang jasa dari presiden. Waduh, ente pajang. Wow, 100 tahun lalu saya dapat bintang jasa 100. Berapa kali? Sekali. Begitu sekarang dapat 10 sholawat. Dengan 1 sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas 10 kali sholawat dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Bagaimana kalau kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah? Itu orang yang paling dekat dengan saya besok hari kiamat, orang yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sholawat kepada Rasulullah 10 kali diangkat 10 derajat. Kemudian juga ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 khatiat, 10 kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad hari kiamat itu adalah yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada satu lagi nih, Nabi ngajarin kita sholawat. Nabi bilang, "Man-gal, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati." Yang membaca salawat ini, ya Allah, salawat atas Nabi Muhammad, dan tempatkan kepada Rasulullah kedudukan yang dekat di sisimu besok hari kiamat. Yang baca ini salawat, Nabi bilang wajabat lahu syafa'ati, ini orang pasti wajib dapat syafaat dari saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang baca jazallahu anna Muhammad dan ma huwa ahluh, semoga Allah memberikan balasan kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan yang patut dan layak baginya. Maka tahu pahalanya kayak bagaimana? Dia dapat pahala yang sukar untuk ditulis oleh 70 malaikat. 70.000 malaikat nyatetin pahala dia, kewalahan. Sampai capek tuh malaikat nulisin pahala orang yang ucap doa ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi gimana? Kesian gak sama malaikat? Biarin, kita bikin capek nih dia malam ini. Kita baca, anda baca, ente baca, semuanya baca, tiap hari kita baca, insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada al-mugarraba 'indaka yaumal qiyamah. Nabi bilang yang baca salawat ini wajib pasti dapat syafaat saya besok di hari kiamat. Ya Rabb, qabul insyaallah. Terus yang jazallahu anna sayyidana Muhammadan
ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Ini yang baca kalimat ini dia telah membuat letih 70.000 pencatat, 70 malaikat yang tukang catatin pahala selama 1000 hari. 1000 hari, bukan di hari doang capeknya, 1000 hari dia capek, 70 malaikat. Masya Allah. Sallu alayya haitsuma kuntum. Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Sebab salawat kalian sampai kepada saya, kata Rasulullah SAW. Dimanapun kalian berada. Kita di Ciledug nyampe ke Nabi Muhammad. Nabi di Madinah, kita di Ciledug. Gak boleh umrah lagi, ditutup lagi. Gak boleh ziarah lagi. Waduh. Dan terus kita kalau lagi musim penyakit gini, rujuknya kemana? Larinya kemana? Ke Ka'bah gak boleh, ke Nabi gak boleh. Terus kemana? Begitu. Ya ke organisasi, WHO. Kemana kita mau rujuk? Ke Nabi gak bisa, ke Ka'bah gak bisa. Yaudah. Nah ini sholawatlah kepada Rasulullah dimanapun kalian berada. Sholawat kalian sampai kepada saya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Warada, diriwayatkan Allah tuh memiliki malaikat-malaikat. Malaikat itu tugasnya sayyahin, patroli di muka bumi. Ngapain? Ngapain dia patroli di muka bumi? Nyari orang yang sholawat. Kalau ada orang yang sholawat, didata, dicatat, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sampai ya Rasulullah, fulan bin fulan sholawat kepada engkau. Sirah sholawatnya, bunyi sholawatnya kayak begini. Fulan bin fulan sholawat, bunyi sholawatnya kayak begini. Itu dia. Tadi ini kita sholawat nyampe kepada Nabi Muhammad. Oh iya, tapi ini malam Jumat sama hari Jumat khusus, beda. Malaikatnya libur. Nah, habis bagaimana? Malaikatnya libur. Gak disampaikan, bukan gak disampaikan. Nabi dengar langsung suara kita. Nabi dengar langsung suara orang yang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad, didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, suara kita dikenalin nama Nabi Muhammad. Ya, suara dia lagi, serak-serak basah. Suara dia lagi, ya dia lagi. Alhamdulillah dikenalin suara kita. Besok kita kalau dikepepet hari kiamat, panggil ya Rasulullah. Nah ini suara anda kenal nih. Suara anda kenal yang biasa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan juga di dalam hadis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang tuh Allah Subhanahu wa taala tiap orang yang ngasih salam kepada Nabi dan sholawat kepada Rasulullah, orang yang ngasih salam kepada Nabi, maka Allah taala kembalikan ruhnya Nabi ke dalam jasadnya khusus untuk menjawab salam orang tersebut. Hingga Nabi menjawab orang tersebut, menjawab salamnya orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat betul kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat 1431 tahun yang lalu. 1400, sebab Nabi wafatnya 11 Hijriah, 10 tahun setelah hijrahnya beliau, 11 Hijriah. Begitu. Di tahun ke-11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1431 tahun yang lalu. Hubungan kita sama Nabi makin tahun bukan makin lemah, makin kuat insyaallah. Terhubung, terkoneksi. Bayangin suara kita didengar langsung oleh Rasulullah. Oh, kita dijanjikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi malam Jumat dan di hari Jumat dan tiap saat, tiap waktu banyakin salawat dan salam kepada Rasulullah. Cuma kalau salawat kepada Nabi jangan cuma salawat doang, pakai salam juga kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Sholli wa sallim. Sama satu lagi, kan kita suka salawatan, baca maulid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau depannya sholli, belakangnya sallim. Kalau depannya sallallahu, belakangnya salam. Jangan depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholli, belakangnya salah dong namanya. Jangan salam. Kalau depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholla, belakangnya salam. Jangan keliru.
jangan keliru. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus juga, nah ada lagi, mumpung bab-bab sholawat, banyak ijazah sholawat. Satu, Al-Imam Al-Jazuli, jenazah masih belum keluar. Ya, kita sambil nungguin jenazah, kita ngobrol dulu bentaran. Ada Al-Imam Al-Jazuli, ulama besar, pecinta Nabi Muhammad SAW. Dia yang nulis kitab Dalailul Khairat, banyak menulis sirah salawat kepada Nabi Muhammad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu dia bikin sirah salawat, tiap hari salawat kepada Nabi Muhammad. Itu awal mula penulisan kitab tersebut. Dia sama teman-temannya lagi dalam satu perjalanan, tahu-tahu kehabisan air, mau sholat, mau wudhu, mau minum, nggak ada air, ada sumur. Maka mereka mau ngambil air, dilihat dasar sumur ada air, tapi dalam, tapi nggak ada tali dan tidak ada ember, nggak ada timba. Bingung, akhirnya cuma ngeliatin aja. Kita sekarang mau sholat, air ada, begitu. Tapi nggak punya wudhu, mau tayamum, air depan mata. Bingung, bagaimana? Nggak lama, tahu-tahu ada anak kecil perempuan sebelah mereka tanya, ngapain itu orang di sini? Muterin sumur. Bilang, kamu dari mana? Saya dari kampung berapa kilo dari sini, lagi main-main sini, lagi ngangon kambing, main deket sini. Nah, begitu. Kami di sini mau ngambil apa namanya air, ya ambil aja. Kita biasanya ngambil air nggak ada masalah. Bilang, tapi kita nggak punya timba, nggak punya tali. Bilang, saya juga biasanya nggak pakai timba, nggak pakai tali. Lo bagaimana cara kalian? Sumur dalam 10 meter ngambil airnya bagaimana? Nggak pakai timba, nggak pakai tali. Ya masa nggak bisa gini. Ya, tuh anak pamat kamit, ya, tahu-tahu dia ngeludah di sumur, ya, tahu-tahu air sumur meluap, naik ke atas sampai ngeluap. Tuh airnya kalian ambil, kata anak kecil. Dia ambil sama mereka. Itu Imam Jazuli bingung, kok bisa? Kenapa kamu bisa? Oh iya, saya diajarin, pokoknya tiap hari diajarin sama keluarga saya, tiap hari mesti sholawat sehari 10.000 kali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untung zaman dulu nggak ada corona, kalau nggak ada yang mau ambil, diludahin sumurnya. Kausan dia deh kalau ada begitu. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah afiah, sehat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Terus juga siapa Al-Habib bin Qutban yang tiap hari dia baca Dalailul Khairat 3 kali atau 4 kali. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Sampai satu kali dia dapat sirah salawatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang sirah salawat itu Al-Jauharil Insani. Al-Jauharil Insani. Habib Ali itu juga ada bikin ngumpulin salawat kayak salawatnya Imam Al-Jazuli. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu disadur dibikin oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid kesayangan beliau. Nah itu di hari Jumat yang paling akhir itu ada salawat Jauharul Insani, ringkas pendek itu salawat. Itu begitu dia temukan salawat ini, udah wirid dia yang berjam-jam baca Dalailul Khairat digantikan dengan ini, diperbanyak dengan wirid-wirid yang lain. Kenapa? Ini udah mencakup segala-galanya. Masya Allah, sirah salawat yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus juga kakek kami Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ada sirah salawatnya beliau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun nawwar, ismuhu maktubun marfu'an mawdu'an ala lawhi wal qalam, syamsid duha badril duja nuril huda misbahil zulam. Abdul Qasim Sayyidil Kaunain, Abdul Qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajam, Nabiul Haramain, mahbubun inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus baca salat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya sebanyak 7 kali. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, sebanyak 7 kali. Itu diajarkan.